Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya semuanya. Sebelum saya mulai video yang luar biasa ini, saya mohon dengan hormat bagi saudara semuanya yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon di subscribe di bawah video ini. Ya, mohon Anda subscribe dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa berlangganan atau Anda dapatkan notifikasi untuk video selanjutnya. Jadi mohon Anda subscribe dan tekan lonceng. Terima kasih. Oke, saya mulai video ini yang sangat luar biasa ya. Karena video ini benar-benar Anda harus cermati video ini. Karena video ini sangat bermanfaat bagi Anda tahun depan, ke depannya. Karena yang saya bicara ini adalah potensi bahaya. Jadi Anda harus waspada ya. Tahun depan di Maret 2022 itu ada potensi besar. Potensi bahaya besar di depan mata. Ya, tanda-tandanya itu sudah seharusnya Anda tahu di saat sekarang ini yang menjadi bibit-bibit potensi masalah krisis ekonomi dunia. Ya, potensi krisis ekonomi dunia itu akan terjadi. Ya, krisis ekonomi dunia itu akan terjadi pada Maret tahun 2022. Itu menurut hitungan saya, diksi saya, hitungan saya, dan tanda-tandanya, angka-angkanya itu akan terjadi nanti di Maret 2022 ya. Nah, bagaimana itu akan terjadi di Maret 2022? Pastikan harus ada tanda-tandanya, ada bibit-bibitnya ya, supaya menjelaskan, menggambarkan bahwa itu potensi itu benar-benar terjadi. Nah, ini yang saya mau kasih tahu ke Anda bahwa potensinya itu, bibit-bibitnya itu sebenarnya Anda sudah harus tahu, sudah ada sekarang. Nah, saya harus kasih tahu bahwa ini memang benar-benar terjadi. Nah, krisis-krisis ekonomi di dunia, ya, kita lihat sejarah selalu pasti berulang ya, sejarah pasti berulang terus. Sejarah selalu mencatat bahwa yang terjadi krisis di dunia itu selalu selalu itu dimulai dari krisis kredit. Yang itu mulai terjadi dari krisis moneter krisis Asia tahun 1998, itu pun juga ujung-ujungnya krisis kredit juga. Krisis tahun 2008, krisis subprime mortgage yang membuat kehancuran industri keuangan ya, sektor keuangan di berbagai negara di belahan dunia. Krisis subprime mortgage tahun 2008 itu ya, yang menghancurkan perusahaan investasi besar Lehman Brothers yang sudah berdiri 150 tahun pun bangkrut. Itu gara-gara krisis kredit. Krisis kredit yang berisiko tinggi, subprime mortgage. Krisis kredit yang pemberi kredit itu memberikan kredit kepada personal yang sama sekali tidak punya jejak rekam dalam kredit dan yang punya kondisi debitur ya, kreditur yang buruk ya. Jadi mereka itu tidak punya penghasilan ya, tidak jelas penghasilan tiap bulannya, tetapi mereka bisa mendapatkan kredit perumahan. Nah, inilah ini yang terjadi penyebabnya krisis mortgage, namanya mortgage, krisis kredit perumahan yang berisiko tinggi. Nah, bibit-bibit itu, bibit-bibit krisis itu sudah diketahui 1 tahun sebelumnya, sebelum terjadi krisis pada tahun 2008 ini. Ya, bibit-bibitnya itu yaitu saya ingat waktu itu juga saya sedang trading saham ya. Pada hari itu pada sesi Eropa. Nah, setelah pengumuman dari BNP Paribas itu tentang, yaitu pada tanggal 9 Agustus tahun 2007, BNP Paribas ya, dari bank investasi besar dari Prancis telah menyatakan ketidaksanggupannya ya, ketidakmampunya mereka untuk mencairkan sekuritas. Jadi aset sekuritas ya, jadi itu dari kredit perumahan subprime mortgage itu ya, dibikin kredit derivatifnya ya. Mereka tidak mampu membayar sekuritas yang terkait dengan subprime mortgage itu ya, kredit perumahan dari Amerika Serikat ya. Jadi dari pernyataan-pernyataan BNP Paribas ini
Paribas ini ya. Nah, itu sudah menunjukkan bibit-bibit krisis sebenarnya. Pada saat itu memang saya mengalaminya sendiri ya. Pada tanggal 7 Agustus itu, pada sesi Eropa itu market indeks harga saham gabungan itu turun cukup drastis pada satu hari itu, pada tanggal 7 Agustus itu. Dan saham-saham di dunia, di Asia, Eropa itu pada turun. Sampai malam Dow Jones pun turun juga. Di New York Stock Exchange turun. Nah, kejadian satu hari itu, besok agak sedikit penurunannya. Tapi dalam satu hari itu, sejak laporannya dari BNP Paribas ini, cukup dalam turunnya hari itu. Nah, ternyata setelah itu minggu depan market balik lagi, recovery lagi. Nah, seharusnya ini sudah menjadi patokan. Dan memang ternyata dari pernyataan dari BNP Paribas tanggal 9 Agustus 2017 ini, itulah menjadi penyebab, menjadi bibit yang membuat krisis subprime mortgage terjadi pada 2008. Itu yang membuat krisis ekonomi dunia, krisis finansial dunia di berbagai belahan dunia. Nah, hal ini saya mau kasih tahu ada persamaan kepada saudara semuanya yang menonton video ini, supaya Anda juga tahu bahwa sejarah pasti berulang kembali, dan ini tanda-tandanya ya itu sudah di depan mata. 1 tahun ya, ini tahun 2021, kejadian itu di Oktober, nanti Maret 2022 itu akan pecah, krisis itu terjadi. Nah, tanda-tandanya adalah kasus hutang obligasi ya, kasus obligasi dalam, ada beberapa obligasi dalam mata uang asing juga dari perusahaan pengembang besar nomor 2 di China, yaitu nama perusahaannya China Evergrande Group ya. China Evergrande Group itu dari sejak Oktober sudah menyatakan default ya, tidak mampu membayar kupon yieldnya, bunga obligasinya, bukan hutang obligasinya, bunga obligasinya ya, yang jatuh tempo itu mereka sudah tidak mampu membayar. Nah, tenggat waktu masa jatuh tempo pembayarannya itu berakhir Rabu pekan lalu itu, dan mereka memang sanggup membayarnya. Mereka sudah bisa melunasi 3 obligasi yang jatuh tempo bayar bunganya, kupon yieldnya, yaitu senilai 150 juta US dollar atau setara dengan 2,15 triliun rupiah. Bunganya Anda bayangin aja, bunganya aja bayar kuponnya, yieldnya itu sudah 2,15 triliun rupiah. Nah, nilai hutangnya itu sekitar ya, nilai hutang yang obligasinya itu sekitar 300 miliar US dollars. Itu setara dengan, kalau dikurskan dengan 14.300 ya rupiah kita, maka setara dengan nilai sebesar 4.290 triliun rupiah. Itu nilai hutang obligasi dari perusahaan pengembang nomor 2 terbesar, China Evergrande Group. Nah, nilai hutang obligasi sebesar ya itu bukan hanya terserap di, ya kalau secara logika bukan hanya terserap dari bank-bank ya, di China saja, tapi juga pasti ada bank-bank di seluruh negeri, di negara-negara lain. Nah, nanti saya jelaskan, the Federal sudah agak khawatir, karena juga mungkin banyak juga bank di Amerika atau perusahaan-perusahaan bank investasi di Amerika yang membeli obligasi dari China Evergrande Group ini. Nah, ini dampaknya nanti. Nah, ketidakmampuan perusahaan membayar hutang ini akan sangat merugikan, sudah pasti merugikan. Ada bank developer ya, bank yang memberi pinjaman itu, dan juga akan merugikan pembeli properti di seluruh China, sudah pasti.
Ini dampaknya itu. Nah, pada Oktober lalu ya, ketika China Evergrande Group ini itu sudah punya rencana mereka. Mereka ada rencana untuk menjual aset mereka ya sebesar 2 atau senilai 2,6 miliar US dollar atau setara dengan 37 triliun rupiah. Ya, mungkin di beberapa perusahaan pengembang properti juga mereka menjual, tetapi itu pun tidak terlaksana ya. Nah, China Evergrande Group pernah memperingatkan ya. Mereka sempat mengajukan itu ke otoritas securities di Hong Kong ya, seperti OJK-nya di Indonesia ya. Nah, mereka juga pernah memberi pernyataan bahwa ini tidak ada jaminan, mereka katakan gitu, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan dapat memenuhi kewajiban keuangan atau menegosiasikan perpanjangan tenor utang dengan para kreditornya. Jadi mereka katakan bahwa tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan mereka bisa menegosiasikan atau memperpanjang tenor utang dengan para kreditornya. Nah, inilah sudah satu tanda-tanda bahaya. Misalnya begini, ini tenor waktu bulan November jatuh temponya, ya Oktober November, pekan lalu Rabu mereka sudah bisa melunasinya. Nah, nanti ada kuponnya itu bulan Desember punya, nanti Januari, Februari. Jadi ada masa, ada bulan-bulan yang mereka harus membayar juga. Dan ini masalah yang tidak selesai. Bukan berarti ini sudah selesai, masih belum selesai. Dan Anda tahu sendiri bahwa di banyak media sudah memberitakan bahwa properti Cina dalam masa yang melambat, daya beli tidak ada. Ya kalau daya beli ada, mereka tidak pasti menghasilkan laba, bisa membayar kupon yieldnya. Nah, dengan kondisi yang menurun daya belinya, ketidakmampuan untuk membeli properti, ya, bisnis properti melambat ini menjadi bom waktu, ya, menjadi bumerang, menjadi bahaya nanti ya, yang akan meledak di bulan-bulan berikutnya. Dan inilah yang saya katakan bibit-bibit krisis ini dari asal mula China Evergrande Group. Dan bukan hanya China Evergrande Group ini saja yang mengalaminya, sudah menyebar virus default ini ke 6 pengembang properti terbesar, developer terbesar di China, yang sudah memang menyatakan default ya. Masih banyak juga yang belum menyatakan itu, dan ini akan menjalar ke semua properti di China. Ini adalah satu presiden buruk, inilah satu tanda-tanda bahaya. Ya, kita lihat 6 properti itu ya, properti besar itu ya. Selain China Evergrande Group, ada Fantasia Holdings ya, ada Scenic Holdings, ada Modern Land, ada Kaiser Group Holdings Limited, dan ada China Estate Holdings. Itu sudah 6 perusahaan developer besar di China yang default, gagal bayar. Yang lain belum. Ya. Oke. Dan ini adalah bom waktu. Ya. Krisis besar akan terjadi, itu asalnya dari China. Jadi krisis nanti pada Maret 2022, ya, krisis keuangan global, ya, dikatakan krisis ini sebenarnya mulainya dari krisis kredit, krisis keuangan. Jadi krisis ini terjadi karena keuangan juga. 2008 financial ini juga terjadi krisis keuangan juga, menyebabkan krisis ekonomi dunia Maret, itu dari China. Penyebabnya adalah krisis properti di China. Oke. Nah, pemerintah dari krisis ini ya, dari gara-gara krisis gagal bayar default ini ya. Nah, ini properti di China ini membebani ya. Jadi gara-gara krisis properti di China ini sangat membebani developer-developer di China. Jadi developer di China lain pun akan merasakan dampaknya, dan mereka akan terbebani karena satu persatu perusahaan mulai ya kelihatan ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya, karena pemerintah Cina itu semakin memperketat kontrol pada pinjaman bank. Jadi pemerintah Cina sudah semakin kebijakannya ini yang bikin mereka tambah sulit untuk mendapatkan
pinjaman dana lagi. Bagaimana mereka bisa keluar dari masalah gagal bayar ini, masalah keuangan mereka ini. Ya. Ya. Dan juga banyak investor yang sudah hengkang dari industri properti di China. Karena kebijakan dari pemerintah China dan dengan kondisi yang seperti itu, maka sangat berisiko mereka berinvestasi di perusahaan-perusahaan properti di China. Ya. Nah, jadi apalagi sudah 6 itu yang sudah 6 pengembang developer China yang sudah menyatakan default itu kan sudah suatu tanda yang berisiko tinggi di industri properti di China. Ya, maka kalau investornya sudah menarik diri dari industri properti di China, maka ini akan kesulitan likuiditas. Maka ini akan tanda-tanda bahaya bagi pengembang-pengembang yang lainnya di luar 6 itu. Jadi ini akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa, terjadi bahaya di depan mata, akan meledak nantinya. Itu mungkin di habis Imlek. Biasanya habis Imlek akan terjadi. Makanya saya katakan bahwa Maret 2022 akan terjadi krisis keuangan dunia. Itu bukan di Amerika, tapi China. Penyebab krisis itu di China. Dengan kondisi China yang sekarang sudah stagflasi, ya, daya beli melambat, ekonomi menurun, ya, dengan adanya krisis hutang, ya, krisis likuiditas, ketidakmampuan perusahaan-perusahaan untuk membayar. Nah, ini juga nanti saya cerita bahwa dampaknya itu akan terjadi. Jadi kita jangan bicara bahwa, jangan para analis juga mengatakan bahwa itu tidak ada dampak. Ada beberapa analis di Indonesia yang mengatakan bahwa itu tidak ada dampaknya kepada krisis global nanti seperti subprime mortgage. Saya katakan ini punya dampak besar. Di video saya sebelumnya saya sudah katakan bahwa dampaknya, analis itu berbicara sesuai pesanan. Ini dampaknya ini akan terjadi, ya, krisis besar-besaran, krisis menjalar ke seluruh dunia. Karena utang, nilai utang Evergrande aja itu sudah senilai 300 miliar US dollar. Itu bukan hanya perusahaan di China atau bank-bank di China yang memberi utang, itu di Amerika yang memberi utang, atau di negara Eropa, atau di mana saja yang membeli obligasi dari China Evergrande Group itu. Karena ada obligasi dalam mata uang asing, kan ada 3 obligasi. Nah, itu. Jadi analisa saya berbicara bahwa properti inilah penyebab krisis. Saya bicara independen, bahwa inilah akan meledak dari gara-gara krisis hutang China Evergrande ini. Nah, bisa dilihat dari sini. Kondisi ini, ya, pasti selain mengancam pasar domestik keuangan di China, ya, sehingga apa? Kalau ada satu resiko, maka biaya menaikkan itu apa? Biaya pinjamannya jadi naik. Ya, karena bisnis ini berisiko, biaya pinjaman jadi naik. Ya. Biaya pinjamannya naik. Untuk apa? Semua perusahaan di China. Nah, inilah penyebabnya akan terjadi masalah besar krisis ekonomi dari sini. Ya, jadi biaya pinjaman sudah naik untuk semua perusahaan di China. Berarti apa? Ini masalah dalam keuangan perusahaan-perusahaan di China, ya. Nah, harga properti China itu akan melambat, ya. Kenapa? Data-data juga sudah menunjukkan bahwa sekarang lebih sedikit orang yang membeli apartemen, ya. Ini apa? Memperburuk prospek real estate di China. Tantangan Evergrande ini akan menyebar bukan hanya di ekonomi di China, tapi di seluruh dunia. Karena bergejolaknya pasar keuangan di sini. Pasar keuangan global sangat terpengaruh dengan masalah dari kasus kredit perumahan di China. Nah, informasi ini sudah dikhawatirkan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, ya, Jerome Powell, sudah mengatakan bahwa itu Senin pekan lalu dia mengatakan bahwa di sektor properti, ya, yang terjadi dengan krisis hutang China Evergrande ini dapat mengancam negeri Amerika Serikat.
ya. Nah, kenapa? Karena sekarang fokus regulasi ya dari pemerintah Cina untuk atas utang-utang korporasi yang diluncurkannya, ya. Jadi pemerintah Cina sudah membuat aturan-aturan regulasi, ya, untuk untuk korporasi di Cina, ya. Nah, Federal Reserve itu mengatakan bahwa ini sangat potensi besar untuk menekan beberapa perusahaan yang berutang banyak. Yang tadi yang biaya pinjaman jadi naik itu, terutama di sektor real estate, seperti yang dicontohkan oleh kekhawatiran yang baru-baru ini saja terjadi di China Evergrande Group. Ya, tekanan-tekanan ini pada gilirannya dapat meluas, ya. Jadi meluas keluar ekonomi yang lebih luas ke seluruh dunia. Mengingat ukuran ekonomi dan sistem keuangan China serta hubungan perdagangannya yang luas dengan seluruh dunia, maka tekanan keuangan di China dapat membebani pasar keuangan global melalui sentimen risiko, menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi global dan mempengaruhi Amerika Serikat juga. Ini kata Gubernur Federal Reserve, ya, Bank Sentral Amerika, Jerome Powell. Inilah kekhawatiran dari Gubernur Bank Sentral Amerika bahwa kasus hutang properti gagal bayar properti di China ini dapat berdampak luas sampai ke Amerika Serikat dan dikhawatirkan akan meluas sampai ke seluruh dunia karena potensi dari hubungan bisnis China dengan negara-negara di luar. Ini sudah jelas karena pasti negara-negara di luar, di Amerika, perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia pasti membeli obligasi dari China Evergrande Group dan perusahaan-perusahaan pengembang properti 6 yang sudah gagal bayar itu, yang lainnya, dan masih banyak lagi yang belum disebutkan. Oke. Nah, inilah tanda-tandanya bahwa krisis itu sudah ada di depan mata. Ya. Tanda-tandanya bahwa dunia dalam bahaya. Bahaya itu adalah patokannya di kasus kredit pengembang properti di China. Ketidakmampuan mereka untuk membayar obligasi mereka, ya, default mereka, dan kondisi ekonomi China yang sudah stagflasi, ya, daya beli ekonomi lemah, GDP-nya menurun. Nah, ini tanda-tanda krisis bukan di negeri paman Sam di Amerika, tapi krisis ini akan terjadi tahun 2022, Maret 2022 itu di negeri Cina. Negeri Cina, patokan Cina akan mengalami krisis besar-besar. Nanti kita akan buktikan bersama, Anda bisa buktikan dari video saya ini, dan Anda akan lihat bahwa krisis ekonomi dunia, krisis keuangan dunia, hits Maret 2022 menghancurkan bursa saham di seluruh dunia, pasar keuangan seluruh dunia akan terperosok ke dalamnya. Kita di Indonesia juga akan terperosok ke dalam bursa efek Indonesia, dan rupiah kita akan pelan-pelan mengalami pelemahannya sampai menuju ke level 18.000. Sekian video saya yang bermanfaat ini. Semoga video ini selalu membuat Anda itu mendapatkan sesuatu dari video ini. Anda bisa mengoptimalkan hasil investasi Anda dari video ini, Anda yang trading saham atau Anda yang bisnis yang lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tadi subscribe dan tekan lonceng supaya mendapatkan notifikasinya. Sukses untuk Anda.